termanfaatkan. Nah, ini apalagi ini tentunya jangan sampai ada aset TIK yang diadakan, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, setelah diadakan ternyata itu tidak digunakan. Atau jangan-jangan dengan adanya aset TIK akan terdata ya Pak Fahri, Bu Fat ya. Oh ternyata ada nih aset TIK di Pemkab Gresik ini yang tidak digunakan, benar-benar tidak digunakan. Nah ini tentu nanti harus ada kan kebijakannya terkait aset tersebut dilakukan seperti apa. Ini masuk ke proses penghapusan tadi ya sebenarnya. Dan yang kelima yang paling penting bahwa prinsip manajemen aset itu harus memenuhi prinsip terjamin keamanan dan terlindungi. Maksudnya adalah dalam hal nanti pengelolaan manajemen aset TIK direncanakan dan dikelola ini untuk menjamin perlindungan dari gangguan ancaman dan kerusakan aset TIK. Nah ini penting ya. Tentu nanti akan bisa diidentifikasi mana aset-aset TIK yang punya dampak risiko yang tinggi, sedang atau rendah. Dan tentunya jangan sampai nanti ada aset TIK yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Gresik itu ditempatkan di daerah yang mungkin tidak aman dan nanti akan berdampak ke kerusakan dari sisi perangkatnya. Ada juga yang dari sisi keamanan ini misalnya dari sisi begini, ada perangkat lunak atau aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga. Ada juga yang dibangun oleh pihak ketiga, ternyata terkait dengan kode sumber, terkait dengan username, passwordnya, source code-nya, itu dipegang oleh pihak ketiga. Nah, ini prinsip terlindunginya tidak ada. Padahal sebenarnya semua aset TIK yang dibangun, dikembangkan, menggunakan APBD, APBN itu harusnya menjadi aset di pemerintah daerah. Nah, ini. Jadi jangan sampai nanti ini menjadi, ya, apa istilahnya ya, dianggap menjadi miliknya pihak ketiga. Next. Nah, secara kerangka kerjanya, tadi kita mulai ya, kalau tadi di slide berikutnya kita sebutin bahwa ruang lingkupnya itu ada kerangka kerja, struktur, proses, pemantauan. Nah, kita lihat dulu secara kerangka kerja. Tentu secara kerangka kerjanya ada persyaratan regulasi dan ada persyaratan standarisasi. Nah, ini yang tentunya nanti harus bisa diterapkan di IPPD dalam hal penerapan manajemen aset TIK. Kalau persyaratan regulasi itu selain adanya Perpres 95, tentu kita perlu perhatikan peraturan pemerintah terkait dengan BMN, BMD, kemudian ada peraturan pemerintah tentang PP 71 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya untuk proses perencanaan. Tentu nanti kan harus mengacu ke peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait perencanaan penganggaran, termasuk juga peraturan tentang pengadaan barang jasa, kita mengacu ke peraturan LKPP. Kalau dia peraturan terkait dengan penghapusan, bisa mengacu ke peraturan terkait dengan Menteri Keuangan ya, kalau terkait dengan aset PMD atau BMN. Sedangkan persyaratan standarisasinya tentu nanti harus dilihat dari sisi persyaratan sistematiknya, standar normatifnya, penerapan sistem, termasuk standar dan referensi lain. Sedangkan dari sisi struktur penyelenggaraannya, nah ini adalah entitas atau organisasi yang nanti terlibat atau terkait dengan penerapan manajemen aset TIK. Tentu nanti kita bagi, ada yang disebut dengan penyelenggara manajemen aset TIK tingkat nasional, kemudian ada penyelenggara aset TIK di instansi pusat dan pemerintah daerah. Tentu nantinya untuk di pemerintah daerah dibagi dua lagi nih. Ada penyelenggara aset TIK di tingkat provinsi dan ada penyelenggara aset TIK di tingkat pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah ini dibagi. Karena tentunya kita bisa pahami dan maklumin ya Bapak Ibu ya, Pak Fahri, Bu Fat, bahwa sebenarnya memang di kabupaten kota harus ada koordinasi dengan provinsi ya, karena kita pahami provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan bagi kabupaten kota, khususnya dalam pelaksanaan SPBE oleh Dinas Kominfo. Kemudian dari sisi struktur penyelenggaraan manajemen aset TIK itu sendiri, SPBE. Tentu kalau dilihat secara nasionalnya, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Kominfo, ada Kepala BSSN, dan tentu ada tim koordinasi SPBE nasional.
Tentu ini nanti menjadi peran yang penting sesuai dengan tugas fungsinya. Kalau Menteri Keuangan mungkin terkait nanti dengan perencanaan. Sebenarnya ada tambah satu lagi nih ya, kurang satu sini Bapak Ibu ya. Harusnya ada Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan perencanaan ya, belanja SPBE-nya. Kemudian ada Kementerian Kominfo, Kepala BSSN, dan tim koordinasi SPBE nasional. Ya ini kurang satu kotak nih Pak Fahri Bufat. Jadi ada tambah satu adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri juga bagian dari tim koordinasi SPBE nasional. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen aset TIK ini pun nanti bisa juga diterapkan di pemerintah daerah. Jadi siapa yang nanti yang berperan dalam sisi perencanaan penganggaran di Pemda, dalam hal pengelolaan aset TIK-nya tentu Dinas Kominfo, ya termasuk dari sisi keamanan aset TIK-nya, kemudian dari sisi apa namanya pengelolaan penggunaan aset TIK-nya tentu adalah SKPD, OPD terkait dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa juga disusun, di breakdown dalam hal penyelenggaraan manajemen aset TIK nanti di tingkat pemerintah daerah. Nah, untuk penyelenggaraan matik di tingkat instansi pusat, tentunya nanti ada, kalau ini di instansi pusat ya, mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan, tentu nanti ada yang namanya pengelola aset barang, ada pengguna aset, ada kuasa pengguna aset, ada pengurus aset, ada pengelola teknis, ada tim koordinasi SPBE ini di instansi pusat, kemudian ada pelaku pengadaan barang jasa, dan tentu ada auditor dalam hal pengawasan internal terkait aset TIK. Nah, penyelenggaraan matik di tingkat instansi pusat ini juga harusnya nanti bisa di breakdown di level pemerintah daerah. Cuman memang harus disesuaikan istilahnya ya Bapak Ibu ya, karena di pemerintah daerah tentu ada aturan tersendiri terkait dengan PMD ya. Siapa yang disebut sebagai pengelola aset, sebagai pengguna aset, tentu sebagai pengelola aset kalau di instansi pusat itu adalah pimpinan instansi. Dalam hal ini adalah menteri atau kepala badan ya. Kalau pengguna asetnya tentu adalah pejabat eselon 1. Nah, ini bisa tentunya kalau di pemerintah daerah sekda ya. Kemudian ada kuasa pengguna aset. Nah, SPBE ini adalah eselon 2 terkait. Ini bisa kepala-kepala dinas yang menggunakan aset tersebut. Kemudian nanti ada pengurus aset. Nah, ini biasanya nanti ada pengurus aset yang in charge melakukan penata kelolaan terkait dengan aset-aset yang digunakan di level eselon 2-nya. Kemudian nanti ada pengelola teknis dari sisi infrastruktur dan aplikasi. Nah, ini ditunjuk adalah pimpinan Satker TIK. Dalam hal ini kalau di Pemda adalah Dinas Kominfo. Kemudian ada tim koordinasi SPBE di instansi pusat. Kalau koordinator di pemerintah daerah tentu adalah Bapak Ibu Sekda. Kemudian nanti ada tim dari sisi untuk pengadaan barang jasa. Ya, tentu nanti ada timnya ya di instansi pusat maupun di pemerintah daerah. Dan tentu semua proses ini harus dilakukan pengawasan. Ada auditor internal di inspektorat daerah ya dalam hal pengawasan dari sisi aset TIK. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pengelola aset TIK ini Pusdatin. Kalau di daerah tentu adalah Dinas Kominfo. Apa tanggung jawabnya? Tentu nanti akan merumuskan kebijakan, mengatur, menetapkan pedoman pengelolaan aset TIK, melakukan pembinaan pengawasan pengendalian aset TIK, dan menyusun laporan pengelolaan aset TIK. Nah, ini ya. Tentu nanti dalam hal proses nanti pengawasan dan pengendalian aset ini, Dinas Kominfo tentu harus bekerja sama dengan tim auditor inspektorat daerah. Nah, secara proses manajemennya tadi kita sudah sebutkan secara garis besar, ada dimulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, proses pengelolaan aset TIK-nya, dan proses penghapusan aset TIK. Jadi nanti kalau mau diatur Pak Fahri, Bapak Ibu, Bu Fat, ini mengatur 4 hal ini sih yang nanti kalau akan diatur. Karena ini inline dengan yang ditetapkan dalam kebijakan besarnya di Perpres SPBE. Nah, kita lihat satu-satu nih yang disebut dengan perencanaan. Tentu perencanaan aset TIK ini merupakan proses dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas yang bertujuan untuk memenuhi tujuan instansi pusat pemerintah daerah. Sehingga diperlukan langkah menyusun prioritas program dan kegiatan. Dan tentunya dalam hal melakukan perencanaan nanti instansi pusat dan pemerintah daerah perlu menyusun rencana kebutuhan aset TIK
terlebih dahulu sebelum penyusunan rencana kerja anggaran. Nah, ini menarik ya. Pertanyaannya, apakah instansi atau pemerintah daerah dalam mengadakan ACTIK-nya itu dilakukan secara tiba-tiba, jadi tanpa ada proses perencanaan atau dokumen rencana atas kebutuhan aset yang akan diadakan. Nah, ini kan pengaruh ke nilai indeks SPBI ya sebenarnya ya, kalau diukur ya dinilai. Apakah proses manajemen aset itu sudah memenuhi 4 proses ini? Nah, dilihat, oh sudah, atau jangan-jangan baru dua tahap. Jadi dari 4 proses ini kami baru di proses perencanaan pengadaan Pak yang ada dokumennya. Atau hanya baru satu Pak di perencanaan. Atau jangan-jangan di perencanaan pengadaan nggak ada, di pengelolaan malah ada. Betul kan? Atau bisa jadi di perencanaan tidak dilakukan prosesnya, pengelolaan tidak ada penghapusan, tapi dokumen pengadaan ada. Nah, ini yang biasanya akan dinilai oleh tim asesor kalau melakukan penilaian dari sisi penerapan manajemen aset TIK. Kemudian kita lihat lebih jauh hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal proses perencanaan aset TIK ini, tentunya merupakan perencanaan strategis tentang aset TIK yang dituangkan dalam arsitektur dan peta rencana SPBE instansi dan mengacu ke rencana pembangunan jangka menengah atau rencana strategis yang ada di pemerintah daerah. Nah, ini menarik. Selama ini mungkin kita tidak in charge memasukkan apa yang menjadi perencanaan atau aset TIK itu ke dalam arsitektur SPBE dan peta rencana. Harapannya di Pemkab Gresik ini sudah ada dokumen arsitektur SPBE ya Bapak Ibu ya, yang memuat terkait dengan aset TIK yang dikelola, diselenggarakan, dibangun, dikembangkan. Baik itu tadi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dan tentunya juga sudah ada dokumen peta rencana. Apa itu dokumen peta rencana? Itu memuat program kegiatan 5 tahun ke depan dalam hal melakukan pengelolaan aset TIK tersebut. Misalnya proses pemeliharaan atau penambahan aset baru, perbaikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, semuanya itu harus tertuang di dokumen peta rencana. Sehingga nantinya pada saat mau melakukan proses misalnya pengadaan baru dan lain-lain, tentu instansi tersebut harus mengacu dulu ke arsitektur, ke peta rencana sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan sesuai keinginan ya, tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi. Karena bisa jadi tiba-tiba beda kepala daerah, beda kebijakan nasional, ada tugas khusus yang di instansi di pemerintah daerah, dan itu harus membuat satu layanan baru misalnya. Nah, tentu kan pasti ada perencanaan dalam hal penyiapan dari sisi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis, karena tadi mengacu ke renstra strategis ya, rencana strategis, paling kurang memuat kondisi umum aset TIK. Jadi nanti ada rencana strategis terkait dengan aset TIK. Nah, dokumen ini setidaknya memuat kondisi umum aset TIK, potensi, permasalahan, isu strategis dalam manajemen aset TIK, tujuan pengelolaan, target kinerjanya, strateginya, rencana pengadaannya. Nah, ini akan dilakukan pengadaannya di 2 tahun lagi misalnya, atau tahun sekarang misalnya. Kemudian terkait dengan pengelolaan penghapusannya, proses bisnis, analisis biaya manfaatnya, kerangka regulasi dan kelembagaannya, sampai ke pendanaannya. Nah, inilah yang disebut dengan dokumen perencanaan strategis terkait dengan aset TIK. Kemudian, perencanaan strategis aset TIK dijabarkan setiap tahun, tapi dalam periode 5 tahun sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK. Perencanaan strategis ini tentunya disusun oleh pengguna atau kuasa pengguna aset TIK ya, dengan persetujuan pengelola aset TIK. Jadi ini bisa misalnya disusun oleh Dinas Kominfo, tapi nanti disetujui juga oleh masing-masing kepala SKPD ya, atau langsung ke Bapak Sekda, Ibu Sekda ya, terkait dengan rencana strategis 5 tahunan aset TIK yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian perencanaan strategis aset TIK disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti harus dilihat juga ya terkait tadi terkait dengan peraturan tentang pengadaan, penghapusan, pendanaan, penganggaran ya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan aturan-aturan yang lainnya.
secara prosesnya, alur prosesnya ini didetailkan demikian Bapak Ibu. Jadi ada 6 proses ya paling tidak. Dari menyusun rencana pengadaan aset. Jadi ini rencana pengadaan, bukan proses pengadaan ya. Jadi hanya baru menyusun rencana nanti kira-kira nih pengadaan aset ini mau seperti apa gitu. Jadi dimulai dengan mengidentifikasi akses aset existing. Jadi current aset yang saat ini ada seperti apa kondisinya. Berapa yang kondisinya digunakan, berapa yang kondisinya rusak, berapa kondisinya yang idle. Idle itu sebenarnya tidak rusak, tapi itu tidak dimanfaatkan. Nah, yang rusak ini nanti bisa diidentifikasi sebenarnya. Rusaknya ini apakah karena perlu penggantian perangkat, atau karena perlu update lisensi, atau memang teknologinya sudah out of date, sehingga nantinya itu memang harus diganti baru. Nah, itu kan ke situ larinya nanti dari sisi proses perencanaan ini. Kemudian nanti diidentifikasi aset vitalnya. Nah, ini yang terkait dengan critical asset. Karena nantinya dari semua aset yang dikelola itu kan pasti ada aset yang masuk kategori critical asset. Kalau itu tidak tertangani, tidak dilakukan proses perencanaan dengan baik, terjadi masalah di aset yang kritikal ini akan berdampak dari sisi layanan, ya kan? Bisa jadi nanti layanannya tidak berjalan. Diidentifikasi juga, termasuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis proses dan layanan. Ini artinya apa? Siapa tahu tadi yang kita sampaikan ada kebutuhan bisnis proses yang baru atau layanan baru yang perlu dikembangkan. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Oh, ternyata ini layanan yang akan dikembangkan ini harus membutuhkan aset TIK yang baru. Atau jangan-jangan walaupun layanannya baru, ini sepertinya bisa dioptimalkan dengan aset TIK yang ada. Nah, ini perlu diidentifikasi. Nah, poin 1, 3, 4 ini nantinya akan dilakukan proses analisis biaya dan manfaat. Nah, seberapa jauh nih kalau diadakan, ataukah tetap kita mengoptimalkan aset TIK yang ada, gitu kan? Kalau dioptimalkan itu server storage yang tadinya mungkin kapasitasnya sekian core, sekian tera, oh masih bisa nih ditambahkan, dibelikan hanya untuk hard disknya misalnya, atau ditambah RAM-nya sehingga itu meningkatkan kapasitas utilisasi dari perangkatnya. Tidak perlu beli baru itu, atau memang harus beli baru. Nah, beli baru pun nanti harus dilihat juga, apakah ini sifatnya beli baru perangkat, atau sebenarnya kita cukup nggak perlu beli perangkat keras sih, tapi yang perlu kita lakukan misalnya sewa layanan cloud pihak ketiga. Nah, itu kan mana yang lebih menguntungkan. Kalau sewa layanan cloud, tentu kita tidak memerlukan biaya pemeliharaan. Nah, itu larinya di 1.5. Hingga akhirnya berdasarkan semua proses ini, baru kita bisa menyusun strategi pengelolaan aset TIK tadi. Jadi kalau aset yang kritikal, strateginya seperti apa? Kalau aset yang risikonya sedang atau rendah, itu seperti apa strategi dalam hal pengelolaan aset TIK-nya. Nah, ini semuanya harusnya terdokumentasi di dalam dokumen perencanaan. Itu baru satu proses. Nah, satu proses sudah pusing ya. Bayangin aja kalau ada asetnya, saya nggak tahu nih berapa aset yang Pak Fahri punya ini. Kayaknya lebih dari 100 kalau lihat perangkat keras, perangkat lunak. Nah, itu semua harus bisa tertuang di dalam dokumen perencanaan. Kemudian baru masuk ke proses pengadaan. Apa yang disebut dengan pengadaan tentu merupakan rangkaian proses yang dilakukan pemerintah daerah dan instansi pusat dan dibiayai oleh APBN APBD, meliputi penyusunan standar pengadaan, permintaan pengadaan, evaluasi permintaan, pemilihan rekanan, kontrol kualitas hasil pengadaan yang bertujuan untuk menghadirkan barang jasa aset TIK sesuai kebutuhan. Jadi pengadaan ini ada proses detailnya lagi tuh, mulai dari bagaimana nanti standar pengadaannya. Ini sebenarnya bisa mengacu ke peraturan LKPP ya. Apakah nanti untuk proses standar pengadaannya ini, misalnya, oh ini pengadaannya misalnya pakai kontrak tahun jamak berkelanjutan, atau kontraknya ini misalnya pengadaan langsung atau pemilihan, nah gitu ya. Kemudian permintaan pengadaan, ini bisa jadi nanti dalam hal pengadaan aset TIK bisa karena hasil perencanaan yang sudah terencana di dokumen perencanaan yang disusun Dinas Kominfo, bisa juga karena permintaan dari OPD nih. Mungkin kan di perjalanannya ada OPD misalnya Dinas Dukcapil atau Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Minta nih ke Kominfo, kami perlu layanan ini sehingga nantinya perlu ada pengadaan terkait perangkat ini. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Nah, itu bisa jadi nanti proses pengadaan ini berdasarkan permintaan.
dari OPD terkait. Kemudian kalau ada permintaan itu dievaluasi kan, apakah ini perlu diadakan atau dioptimalkan perangkat yang ada, atau bisa sewa aja nih perangkatnya daripada beli. Begitu juga nanti dalam hal pemilihan rekanan dan termasuk dalam kontrol kualitas hasil pengadaan. Jangan sampai nanti aset yang diadakan ini kualitasnya tidak baik. Sudah diadakan, diterima, serah terima, ternyata tidak dapat digunakan. Nah, tentunya ada untuk pengadaan aset TIK, terutama untuk aset berwujud. Kalau aset berwujud ini ya perangkat-perangkat keras ya. Kalau aset tak berwujud ini ya aplikasi nih, perangkat lunak misalnya. Dilakukan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah, hal-hal apa lagi yang perlu diperhatikan dari sisi pengadaan, seperti halnya di proses perencanaan. Pengadaan aset TIK itu didasarkan pada rencana kebutuhan pengadaan tahunan dan rencana strategis manajemen aset TIK sesuai dengan peta rencana SPBE IPPT. Tadi di slide sebelumnya kita sepakat ya, dimulai dari proses perencanaan, di mana nantinya ada dokumen rencana kebutuhan dari aset TIK-nya, pengadaan tahunannya. Oh, tahun ini melakukan apa? Pemeliharaan kah? Apa namanya, penggantian perangkat dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga didasarkan pada Renstra ya, rencana strategis aset TIK yang sudah disusun sesuai dengan dokumen peta rencana. Nah, ini berarti ada 3 dokumen yang sebenarnya di tahap perencanaan harus disiapkan. Kemudian rencana kebutuhan pengadaan aset TIK ini memperhatikan tadi ya, standar pengadaan, permintaan pengadaan, persetujuan permintaan, pemilihan skema, sampai kontrol kualitas hasil pengadaan. Nah, ini tahapannya yang lebih detail dari sisi proses pengadaan. Menariknya adalah di poin 3. Nah, tentu nanti pada saat perencanaan pengadaan aset TIK, pastinya ujung-ujungnya harus ada anggaran yang disiapkan. Nah, berkaitan dengan penganggaran untuk pengadaan aset TIK di instansi pusat pemerintah daerah ini harus mendapatkan rekomendasi anggaran TIK. Nah, kalau di instansi pusat ya, yang dilakukan secara bersama oleh Kementerian Kominfo, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Pan-RB. Ini kalau di pusat. Nah, inilah proses penganggaran ini kalau yang sekarang kita kenal dengan istilah dilakukannya clearance atas penganggaran belanja aset TIK. Bagaimana dengan di pemerintah daerah? Nah, sejak dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 000 bulan Januari tahun 2024 kemarin, ini pun juga nanti akan diberlakukan sama di pemerintah daerah. Artinya untuk penganggaran pengadaan aset TIK di pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan secara bersama oleh dinas atau badan berwenang yang menangani urusan Kominfo, perencanaan pembangunan, keuangan, dan aset daerah. Nah, jadinya ini adalah entitas yang nanti terkait dalam hal proses persetujuan penganggaran untuk pengadaan aset TIK. Atau kita kenal nantinya ada proses yang namanya evaluasi anggaran atau clearance belanja TIK di pemerintah daerah. Jadi ini berlaku sama nantinya ya untuk di pemerintah daerah. Memang rencananya di 2025 ini diharapkan sudah bisa berjalan proses clearance evaluasi anggaran untuk belanja aset TIK ataupun belanja TIK lainnya. Kemudian semua proses pengadaan aset TIK ini tentu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kita mengajunya juga ke peraturan LKPP. Bagaimana prosesnya? Demikian. Mulai dari penetapan metode pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, sampai adanya kontrol kualitas hasil pengadaan. Biasanya nanti ujung-ujungnya ada berita acara serah terima barang atau berita acara hasil pemeriksaan pengadaan barang jasa. Masuk ke proses berikutnya adalah proses pengelolaan aset TIK. Tentu untuk pengelolaan tadi sudah mulai dari proses perencanaan, kemudian dibuatkan dokumen perencanaan tahunan, perencanaan untuk 5 tahun, ada dokumen rencana strategis, kemudian harus sinkron dengan dokumen arsitektur dan peta rencana. Nah, itu bagian dari proses perencanaan. Setelah itu baru nanti bisa dilakukan proses pengadaan, apakah pengadaan baru atau penggantian pemeliharaan perangkat, atau hanya ini lebih baik sewa daripada membeli baru. Baru masuk setelah dilakukan proses pengadaan, masuk ke tahapan yang namanya pengelolaan aset TIK.
Jadi pengelolaan aset TIK merupakan rangkaian proses penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Ini detailnya prosesnya. Ya, jadi bukan pengelolaan tuh hanya udah dipasang, diinstal, jalan tuh perangkat selesai gitu. Tidak. Mulai dari proses penatausahaannya seperti apa, kemudian bagaimana memanfaatkan perangkat tersebut. Misalnya sebagai contoh begini. Jadi Dinas Kominfo mengadakan satu perangkat, server kah, storage kah, atau penyediaan layanan jaringan intra kah, sistem penghubung layanan. Nah, ini ada OPD, SKPD yang membutuhkan layanan Dinas Kominfo. Nah, tentu kan nanti Dinas Kominfo harus membuat ya penatausahaan bagaimana sih cara pemanfaatan aset TIK yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Nah, ini kan perlu diatur kan? Apakah nanti ada permintaan ataukah ada apa namanya pengajuan permohonan ataukah memang langsung bisa secara online memintakan. Jadi misalnya Dinas Kominfo mempunyai layanan portal untuk pemanfaatan aset yang diselenggarakan atau infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Jadi kalau minta sesuatu itu tinggal melalui portal. Nah, itu bisa juga. Jadi ada proses demikian berkaitan dengan penatausahaan, pemanfaatan, ya. Begitu juga dari sisi pengamanan. Nah, mana yang menjadi tanggung jawabnya Dinas Kominfo, mana nanti tanggung jawabnya misalnya aset TIK itu menggunakan aset TIK pihak ketiga kan? Pasti kan ada tanggung jawab dari sisi pihak ketiga. Atau ada juga aset TIK yang digunakan di luar dari Dinas Kominfo. Apa itu contohnya? Misalnya laptop, betul kan? Laptop, tablet, dan lain-lain. Itu kan aset TIK kan? Tapi dia digunakan oleh pegawai kan? Tidak hanya di Dinas Kominfo. Nah, itu bagaimana pengamanannya? Tentu nanti ada pengamanan juga yang berlaku di masing-masing pegawai yang memegang menggunakan aset TIK. Begitu juga bagaimana nanti dalam hal pemeliharaannya. Apakah nanti diatur pemeliharaan kalau untuk yang critical aset itu dilakukan setiap hari, tapi kalau yang risiko atau asetnya risiko sedang rendah dilakukan pemeliharaan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ini perlu diatur. Siapa yang melakukan pemeliharaannya, bagaimana proses pemeliharaannya. Misalnya, kalau ada aset yang menarik nih, kalau ada aset TIK yang dipegang masing-masing pribadi PNS-nya. Rusak nih laptopnya, komputernya. Nah, ini gimana nih pemeliharaannya? Apakah itu ditanggung sepenuhnya oleh Dinas Kominfo misalnya? Ataukah itu diserahkan ke masing-masing OPD-nya untuk melakukan pemeliharaan? Nah, ini kan bagian yang perlu diatur kan dalam kebijakan di internal. Karena ini kondisinya beda-beda. Ada yang, oh ya Pak, semua itu nanti Dinas Kominfo yang menghandle kalau ada kerusakan. Tapi ada juga yang enggak, karena dia punya ratusan SKPD. Masing-masing tuh Pak, yang penting nanti proses perencanaan pemeliharaannya dia koordinasi ke Kominfo, Dinas Kominfo. Nah, begitu juga nanti untuk aset yang dilakukan penilaian. Nanti kan harus ada penilaian kan terkait asetnya itu. Nilai wajarnya dan lain-lain. Karena ini penting sekali, yang namanya pencatatan aset itu bukan sekedar asetnya dicatat, termasuk juga nilai dari aset tersebut kan, sehingga nanti akan tergambar Dinas Kominfo itu berapa jumlah asetnya dan berapa nilai aset yang dikelola. Sehingga nantinya kalau misalnya dilakukan pemindah tanganan ini bisa dilakukan bentuknya hibah ya, bisa hibah, bisa dilelang, bisa jadi ada perangkat yang udah ini dilelang misalnya. Nah, tentu nanti akan mengacu ke dokumen atau dari nilai aset TIK tersebut. Ada fungsi lagi dari sisi pengelolaan, ini kayaknya Dinas Kominfo juga nih melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan terkait aset-aset TIK tersebut. Misalnya contoh Dinas Kominfo melakukan pembinaan untuk pengamanan data-data misalnya yang tersimpan di aset TIK. Nah, seperti apa nanti pembinaannya? Kan tidak semua orang yang aware ya terkait dengan pengamanan, bukan hanya pengamanan fisik perangkat, tapi juga pengamanan terkait konten atau data yang tersimpan di perangkat tersebut. Nah, ini kan perlu pembinaan kan? Bisa dilakukan Dinas Kominfo, termasuk dari sisi pengawasan dan pengendalian. Semuanya ini dilakukan proses pengelolaan bertujuan untuk mewujudkan nilai dari aset TIK dan membantu pemerintah daerah untuk memeriksa kebutuhan kinerja aset dan sistem aset pada tingkat yang berbeda. Ya, tingkat berbeda ini sesuai kebutuhan ya. Gitu. Karena tadi penggunaan aset TIK ini kan bisa dilakukan oleh dinas, bisa juga digunakan secara pribadi oleh pegawai yang ada di Pemkab Gresik.
Nah itu. Nih kompleksitas pengelolaan. Apa yang perlu diperhatikan? Agak banyak nih kalau pengelolaan aset nih. Tadi sudah disebutin pengelolaan aset TIK ini mulai dari penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian. Kalau misalnya nanti Kabupaten Gresik ingin, oh kami mau menambahkan Pak pengelolaan asetnya yang lain gitu, silakan aja gitu. Misalnya pelaporan dan lain sebagainya silakan aja. Kemudian penataan usaha aset TIK memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BMN atau BMD. Nah, ini tentu ada peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Karena memang di PM Kominfo ini nanti tidak akan membuat aturan yang baru. Kita harus sinkronkan, inline-kan dengan peraturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri ataupun di Kementerian Keuangan. Kemudian penilaian aset tadi yang kita sebutkan itu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atas aset tersebut. Kemudian penilaian aset dilakukan dalam rangka untuk menyusun neraca pemerintah. Ya tadi ya, berapa sih nilai aset yang dikelola oleh Pemkab Gresik itu neraca pemerintah tuh. Hingga tahu, oh sekian miliar, sekian ratus miliar misalnya aset TIK-nya. Kemudian juga untuk menilai dalam rangka untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan aset TIK. Tadi yang kami sampaikan ya. Jadi nanti akan bisa terukur nih, oh pemindahan tangan aset TIK ini sekian nilainya yang dipindah tangankan. Dalam kondisi tertentu, aset TIK yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penilaian kembali. Betul, karena nilai aset TIK ini kan fluktuatif ya. Tiap tahun biasanya nilai aset TIK itu cenderung turun gitu kan. Bahkan ujung-ujungnya tidak ada harganya ya, nol misalnya. Kemudian dilakukan pemeliharaan dan pengamanan aset TIK dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola, pengguna, kuasa pengguna, pengurus aset TIK sesuai kewenangannya masing-masing. Dan tentunya pemeliharaan aset TIK dilaksanakan untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi tadi multi manfaat atas aset TIK tersebut. Nah, yang sering kita lupakan memang dari sisi pemeliharaan sih jatuhnya ya. Jadi pengelolaan itu kita hanya menata kelola tapi lupa untuk melakukan pemeliharaan. Gampangnya kalau alatnya rusak beli baru aja lah gitu kan. Padahal bisa dioptimalkan perangkat tersebut ya sebenarnya tanpa harus mengganti baru. Kemudian pengamanan aset TIK ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan tertib administrasi, tertib sistem informasi aset, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan aset TIK. Ini penting ini sehingga nantinya akan terpantau misalnya ada aset-aset TIK yang dikuasai apa namanya satu orang itu menguasai lebih dari satu aset TIK. Mungkin nggak? Mungkin aja kan? Bisa aja tuh kan. Loh kok ini bisa nih? Satu pegawai menguasai sampai 2-3 aset. Oh, ternyata dia sebagai pengelola TIK. Oh ya wajar. Dia membutuhkan perangkat-perangkat tertentu untuk memanage misalnya sistem informasi, jaringan gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih dari satu tapi manfaatnya atau digunakan bukan untuk kepentingan pekerjaan kantor ya itu menjadi hal dalam hal tertib fisik. Kemudian berikutnya pengamanan aset TIK dilaksanakan dengan identifikasi kerentanan dan risiko aset untuk dianalisis dan dilakukan pencegahan terhadap gangguan, kerusakan, kehilangan, dan kebocoran penggunaan aset TIK. Nah, ini penting tadi ya. Jadi pengamanan aset TIK ini bukan hanya pengamanan dari sisi non fisik, fisik tapi juga dari sisi non fisiknya. Kemudian pengamanan aset meliputi pengamanan administrasi, sistem informasi aset, pengamanan dan aspek fisik penggunaannya, serta pengamanan hukum. Nah, ini apa artinya? Jangan sampai nanti ada aset-aset TIK, misalnya perangkat laptop, tab, dan lain-lain sebagainya, server storage, itu tidak ada, kalau di pusat kan kita punya ditempel stiker ya, stiker BMN gitu, yang itu menunjukkan bahwa aset TIK itu adalah milik dari instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut. Nah, kalau tidak dilakukan ditempel, nanti kalau misalnya terjadi kehilangan atau apa, itu akan tidak diketahui ini asetnya, oh ini punya instansi pemerintah atau memang ini punya pribadi. Kemudian pemeliharaan dan pengamanan aset TIK memperhatikan ketentuan pelaksanaan manajemen risiko. Nah, ini sudah ada ya manajemen risiko SPBE Permen Pan RB nomor 5. Jadi nanti harus memperhatikan manajemen risiko sehingga nanti akan bisa dilakukan bagaimana untuk pemeliharaan pengamanan aset TIK yang risikonya tinggi atau kritikal. Bagaimana untuk pemeliharaan pengamanan untuk aset TIK yang risikonya sedang maupun yang rendah.
Kemudian pejabat atau pegawai yang berwenang dalam pengelolaan aset TIK tentunya adalah pengelola, pengguna kuasa pengguna, dan pengurus aset TIK. Tadi yang kita sebutin ya strukturnya. Dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pemerintah daerah. Dan tentunya pengguna dan kuasa pengguna termasuk pengurus aset TIK ini harus menyusun laporan pengelolaan aset TIK semesteran dan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, dalam hal nanti untuk pengelolaan aset ini, penyusunan laporannya tentu bukan hanya dari Dinas Kominfo. Yang tadi kita katakan, ada aset-aset TIK yang memang dipegang oleh OPD tertentu ya. Paling tidak laptop atau tab atau komputer lah ya, yang tentu itu di bawah penguasaan dari OPD tersebut. Nah, tentu pengurus aset TIK yang di masing-masing dinas yang ada di pemerintah daerah itu harus menyusun laporan. Nah, nanti laporan ini akan dilaporkan ke siapa gitu. Tentu akan dilaporkan misalnya ke Dinas Kominfo. Kemudian tercatat sebagai aset TIK di Kabupaten Gresik. Prosesnya demikian. Ini lebih rumit lagi nih, bukan rumit ya. Lebih banyak alurnya. Ada sampai 9, 10, 11 langkah. Mulai dari mengelola aset, kemudian ada mengelola konfigurasi asetnya dan mengelola lisensi. Ya, kemudian dari tiga hal ini nanti akan dilihat dari sisi seberapa besar pemanfaatan atas aset TIK tersebut, kemudian memantau bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset TIK-nya tadi ya, apakah ada aset yang tidak termanfaatkan atau ada aset yang rusak sehingga tidak bisa digunakan atau ada aset yang memang eh, berjalan atau memang digunakan sepenuhnya. Dari hasil ini akan di breakdown menjadi kegiatan mengoptimalkan nilai aset kalau dia memantau optimalisasi aset. Nah, mengoptimalkan nilai aset tadi itu bisa dalam bentuk tadi ya, misalnya tidak harus mengganti baru, misalnya menambah perangkat untuk menambah kapasitas dari aset TIK. Oh, ini kita perlu tambahkan RAM-nya, tambahkan eksternal hard disk-nya misal ya, atau diganti spare part tertentu, upgrade lisensi, itu mengoptimalkan nilai aset TIK. Nah, kemudian nanti mengoptimalkan ini kaitannya di langkah memutakhirkan basis data aset TIK. Sehingga nanti akan tahu, oh aset ini tidak perlu diganti, ini cukup dilakukan pergantian perangkat pemeliharaan. Oh yang ini perlu diganti perangkatnya, perlu diadakan baru, karena memang tidak ada teknologi atau lisensi yang mendukung gitu ya. Nah, kemudian nanti dilakukanlah memang pemantauan atas kebutuhan aset yang itu nanti menjadi dasar juga dalam memutakhirkan basis data aset. Dari basis data aset yang dimutakhirkan, sehingga nanti ada langkah peningkatan kapasitas. Tadi yang kita sampaikan ya, upgrade aset TIK, atau nanti dilakukan memperbaiki aset TIK. Atau misalnya tidak bisa di-upgrade, tidak bisa diperbaiki, harus diadakan baru. Nah, aset yang lama mau seperti apa? Aset yang lama yang sudah tidak digunakan tentu nanti akan dilakukan yang namanya pengalihan aset TIK tadi ya. Ini ranahnya masuk ke proses penghapusan. Nah, itu. Apa itu penghapusan? Merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan aset dari daftar yang dimiliki instansi apabila aset tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan dan tidak diinginkan dengan cara yang aman. Jadi nanti namanya penghapusan itu kan menghilangkan dari catatan aset ya, yang tadinya tercatat di dokumen aset, ya penghapusan itu dikeluarkan dari catatan aset TIK yang ada di instansi. Penghapusan juga bermakna membersihkan data aset dari aset yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi oleh BPPD. Nah, ini pentingnya ya. Mulai tadi ada dokumen perencanaan, pengadaan, pengelolaan. Dari tiga langkah itu baru nanti bisa dilakukan mana aset-aset yang sudah tidak digunakan, yang tentunya juga ada aset mungkin yang di luar dari jangkauan penguasaan instansi, sehingga ini perlu dilakukan penghapusan. Karena kalau dia masih tercatat di dalam aset TIK satu instansi, itu ada tanggung jawab instansi harus menganggarkan yang namanya belanja pemeliharaan. Betul kan? Keluar lagi duit, padahal asetnya itu tidak digunakan. Nah, kita lebih menyarankan kalau nanti ada aset-aset yang tidak digunakan, karena hal-hal tertentu sebaiknya memang harus dikeluarkan dari catatan aset TIK di instansi, sehingga tidak membebani dari biaya pemeliharaannya. Tentu nanti penghapusan aset TIK disesuaikan dengan jenis aset TIK, kondisi dan tata cara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penghapusan aset TIK-nya meliputi bisa pemindah tanganan dan bisa pemusnahan. Kalau pemindah tanganan dan pemusnahan dilaksanakan setelah dilakukan
penghapusan aset TIK. Jadi penghapusan tadi apa tadi? Mengeluarkan dari catatan aset. Setelah itu dilakukan, baru dilakukan proses pemindahtanganan dan atau pemusnahan. Kalau pemindahtanganan itu berupa lelang atau hibah, jadi kalau ada barang nih kayak mobil kan, motor, ini mau setelah dihapus dari catatan aset, nah ini dipindah tangankan, dilelang nih. Oh, nggak ada yang mau beli nih dilelang, ya dihibahkan. Nggak ada juga dihibahkan, nggak mau terima. Tahap berikutnya adalah dimusnahkan. Nah itu. Jadi makanya pemusnahan dilakukan dalam hal aset TIK tidak dapat dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemusnahan ini bahasanya itu apa ya? Langkah akhir ya setelah tidak bisa dilelang, tidak bisa dihibahkan. Jadi bisa aja nanti ada aset TIK itu yang nggak mau ada orang yang beli kan. Ya udah ujungnya udah kita hibahkan aja misalnya ke instansi atau ke institusi tertentu. Nggak ada juga yang nerima nih. Ya udah mau tidak mau ini harus dilakukan proses pemusnahan. Pemusnahannya ini kalau dilihat di peraturan kebijakan peraturan terkait itu macam-macam Bapak Ibu. Ya pemusnahan itu bisa memang dibakar, ditanam di dalam tanah atau dia dibuang ke laut. Ada aturannya ya terkait dengan pemusnahan itu. Kemudian pemusnahan ini harus memperhatikan tidak adanya unsur kerugian bagi negara maupun pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apa artinya? Khusus untuk aset TIK, misalnya tadi ya sudah tidak digunakan, dilelang tidak ada terima, dihibahkan juga nggak ada yang mau terima, terus mau dimusnahkan. Nah itu harus diperhatikan kalau untuk penghapusan barang-barang yang sifatnya aset TIK, terutama perangkat server storage, perhatikan bahwa perangkat atau aset TIK tersebut sudah bersih dari data-data yang tersimpan di dalamnya. Nah ini sering lupa. Jadi harusnya nanti data-data yang tersimpan di dalam perangkat server storage yang mau dimusnah itu kan harusnya dibersihkan atau ditarik dulu. Sehingga nantinya perangkat yang akan dimusnahkan itu benar-benar sudah bersih dari data-data yang ada. Prosesnya demikian. Jadi mulai dari mengusulkan aset yang nanti dinonaktifkan, diotorisasi aset yang dinonaktifkan, kemudian dilakukan proses pemindahan aset, ya. Kemudian kalau memindahkan itu istilahnya usia pakainya masih ada. Oh ini kita pindahkan aja nih aset ini tadinya untuk mendukung layanan A, tapi karena ini sudah tidak optimal, udah kita pindahkan pemanfaatannya untuk backup aja nih aset ini. Jadi untuk membackup data-data yang ada. Jadi bukan sebagai perangkat pendukung utama gitu. Oh kalau tidak memungkinkan ya barulah dilakukan proses menghapus aset. Kemudian nanti dilakukan menghentikan kontrak lisensinya kalau nanti ada lisensi yang tetap berjalan. Barulah nanti dilakukan proses pemusnahan. Itulah 4 hal inti yang nanti harus dilakukan dalam hal proses manajemen aset TIK SPBE. Yang terakhir tentu nanti harus dilakukan evaluasi atas keseluruhan proses manajemen aset TIK ini. Evaluasi manajemen aset TIK dilakukan secara internal oleh IPPD dan eksternal oleh kementerian. Jadi dalam hal ini nanti Kominfo sebagai pelaksana pengampu dalam kebijakan manajemen aset TIK tentu nanti akan juga melakukan evaluasi dalam hal penerapan kebijakan manajemen aset TIK ini. Evaluasi internal paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, kalau yang eksternal 1 kali dalam 1 tahun. Evaluasinya meliputi seluruh proses manajemen aset TIK mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan. Dan tentu nanti ada penyusunan laporan atas keseluruhan evaluasi pelaksanaan manajemen aset TIK. Kemudian berikutnya, saya singgung sedikit tentang penetapan konteks risiko tadi ya. Dalam hal nanti pengelolaan aset TIK ini tentunya harus memperhatikan tadi ya, tingkat risiko atas aset yang dikelola. Ini bisa mengukurnya melalui peraturan Pan-RB nomor 5. Jadi nanti ada penilaian risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko yang dikaitkan dengan aset TIK yang dikelola ataupun yang nanti akan diadakan. Dan yang terakhir, kita singgung sedikit tentang evaluasi indeks SPBE, di mana manajemen SPBE menjadi indikator domain yang harus dinilai. Kalau berkaitan dengan manajemen aset TIK, itu ada di domain 3, manajemen indikator 24, tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK. Nah ini kalau kita lihat lebih jauh, indikator 24 ini
secara intinya adalah melakukan penilaian terkait penerapan manajemen aset TIK, dilakukan terhadap bukti dukung penerapan manajemen aset TIK, terhadap serangkaian proses, tadi yang kita sebutin, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE. Level 1, kegiatan manajemen aset TIK belum atau sudah diterapkan. Kondisinya kegiatan manajemen aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terencana dan terarah. Jadi ini kalau belum dilakukan, ini 1 nilainya. Atau sudah dilakukan tapi belum diterapkan secara terencana terarah, juga 1. Jadi kalau belum dilakukan aja 1 nih. Level 2, kriteria tingkat 1 terpenuhi dan kegiatan manajemen aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Apa itu? Nah, proses manajemen asetnya ini kondisinya dilaksanakan, ini sudah dilaksanakan nih manajemen asetnya TIK, tapi belum mengacu kepada pedoman manajemen aset yang memuat 4 proses tadi. Jadi kami sudah buat nih, ada ketentuannya, sudah terencana terarah, tapi belum memenuhi apa yang menjadi 4 proses yang ada di manajemen aset TIK. Ternyata ini hanya baru di proses perencanaannya yang sudah ada sampai pengadaan, tapi pengelolaan penghapusan aset belum ada nih misalnya prosesnya. Kemudian level 3, level 2 terpenuhi, tetapi manajemen aset TIK telah dilaksanakan mengacu pada pedoman manajemen aset TIK. Yang ketiga ini adalah seluruh 4 proses ini sudah dijalani. Dan ada bukti pelaksanaannya, evidence base-nya, kalau memang ingin dinilai tingkat maturity 3. Level 4, tingkat maturity 3-nya terpenuhi ya, tapi manajemen aset TIK-nya dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja atau perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK, dalam hal ini Dinas Kominfo. Jadi nantinya Dinas Kominfo ada dokumen strategi pengelolaan aset TIK dan diterapkan ke seluruh perangkat kerja OPD yang ada di pemerintah daerah. Nah, jadi artinya apa? Nantinya dalam hal nanti proses manajemen aset TIK tadi, ini sudah ada fungsi koordinasi, fungsi pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kan terkait dengan aset-aset tersebut, dan tentu ini prosesnya strategi pengelolaan aset ini juga diterapkan di seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah. Selain itu, penerapan manajemen asetnya telah direview dan dievaluasi secara periodik. Maturity 4 ini. Maturity 5, hasil review evaluasi manajemen aset ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen aset TIK. Itu sempurna nilainya, maturity 5. Ya. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait manajemen aset TIK. Semoga tidak tambah pusing ya, tapi sudah dapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Oh, seperti ini yang disebut dengan aset TIK, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, dan kalau kami ingin mencapai tadi maturity 3, berarti strategi apa yang harus kami siapkan dari sekarang. Sehingga nantinya nilai indeks SPBE, khususnya di indikator 24 ini naik ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sekarang 1 atau 2, bisa jadi nanti naik menjadi 3 atau 4. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan dalam penyampaian materi pagi ini, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Fat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Ternyata materinya memang sangat lengkap dan banyak sekali. Jadi ya memang PR-nya masih banyak Bapak. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa compare apa yang sudah dilakukan oleh Diskominfo dalam pelaksanaan manajemen aset TIK ini, sehingga kita juga bisa paham yang kurang di sebelah mana dan apa yang harus kita lakukan. Untuk manajemen aset TIK ini Pak Yusuf, di Kabupaten Gresik ini yang mengkoordinir ini bidang TI. Jadi nanti dari bidang TI mohon untuk bisa menyampaikan apa yang sudah diterapkan di Kabupaten Gresik ini terkait manajemen aset TIK. Monggo dari bidang TI Mbak Silmikah yang menyampaikan. Silakan. Halo, dengar suaraku kan? Ya, jelas Ya. Mbak. Ya. Terima kasih Bu Fat atas waktunya.
Ini untuk yang di tahun 2000 sharing ya Pak ya, di tahun 2023 itu sebenarnya untuk penerapan manajemen aset TIK itu belum ada pedoman. Jadi hanya sebatas nilainya kalau tidak salah satu ya Bu Fat ya. Sudah dua. Oh sudah jawab. Jadi sudah dilaksanakan, sudah Sebagian sesuai proses. sebagian kecil sudah dilaksanakan. Ya, tapi belum ada pedoman. Nah, di rencananya di tahun ini kan untuk pembuatan pedoman tadi setelah dijelaskan oleh Pak Yusuf, sebenarnya lengkap Pak. Cuman saya bingungnya terkait perencanaan asetnya ini. Kan pertama kali dilakukan adalah diidentifikasi sebelum penyusunan RKA, gitu ya. Nah, untuk melakukannya itu, apakah didampingi oleh Kominfo atau kita bersurat aja ke OPD-nya terkait proses-prosesnya itu tadi. Jadi kita hanya mengkoordinir terus kemudian mengumpulkan lah istilahnya gitu. Itu yang pertama terkait perencanaan. Untuk yang pengadaan, semua OPD kayaknya sudah paham ya Pak ya terkait pengadaan. Terus kemudian untuk yang proses kedua itu proses ketiganya itu pengelolaan ya Pak ya. Nah, pengelolaan itu kan di daerah itu kan sudah ada Simbada ya Pak ya. Itu aplikasi aset dari BPKAD. Nah, hanya saja dari BPKAD itu kan semua aset. Nah, apakah gimana ya harus gimana ya, bekerja sama dengan BPKAD kah atau kita minta lagi ke OPD gitu untuk gitu loh. Nah, kita eh, bingungnya di situ. Nah, terus kemudian untuk asetnya ini kan ada aset yang habis pakai dan aset modal. Nah, di perencanaan aset TIK ini penerapannya itu apakah semuanya dicatat atau hanya yang modal saja? Nah, itu aja. Itu aja sih Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, terima kasih Mbak Silmi. Iya Pak, terus terang ini kami itu kan eh, ada bingungnya itu kan karena bersinggungan dengan tata kelola Simbada. Jadi yang mana sih sebenarnya yang porsi kita dan yang mana porsinya PPKAD. Ini saya ulangi lagi dari pertanyaan dari Mbak Silmi tadi yang terkait perencanaan, sekaligus mungkin bisa saya tambahkan juga Pak ya untuk apa namanya melengkapi pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait perencanaan. Nah, perencanaan tadi yang ditanyakan Mbak Silmi, apakah ini perencanaan untuk sekabupaten Gresik ataukah tiap-tiap OPD itu merencanakan masing-masing untuk OPD-nya. Tadi itu kan ada perencanaan strategis yang 5 tahunan, kemudian ada yang tahunan. Nah, itu yang 5 tahunan tadi kan turun dari peta rencana. Sekaligus biar ini paham juga Pak. Tadi saya juga agak bingung karena ketika di peta rencana itu kan sebenarnya juga sudah bunyi bahwa di peta rencana kita butuh infrastruktur ABCD mungkin seperti itu untuk mendukung layanan apa gitu. Nah, menurunkannya ke perencanaan strategis itu seperti apa? Apa bedanya di peta rencana dengan yang perencanaan strategis? Kemudian dari perencanaan strategis tadi itu kan sebenarnya juga sudah lengkap kalau saya lihat tadi isinya. Nurunkannya di yang tahunan itu seperti apa. Dan untuk mekanismenya, apakah tiap OPD ataukah semuanya ngumpul di Diskominfo yang nyusun ini untuk dokumennya. Mungkin itu dulu Pak ya. Nanti yang Ya, pertanyaan selanjutnya setelah dijawab. Terima kasih. siap. Eh, yang pertama memang penyusunan dokumen terkait dengan perencanaan itu seharusnya itu adalah satu dokumen ya Bu. Bukan artinya tiap OPD buat perencanaan sendiri-sendiri, nanti itu malah tidak ter apa istilahnya ya, tidak terpadu kan. Nah,
penyusunan dokumen terkait dengan perencanaan aset TIK tentu menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo, tapi dalam penyusunannya itu sangat mungkin mendapatkan masukan dari OPD kan terkait. Tadi ya, aset tadi kan kita pahami ada aset TIK yang memang dikelola langsung oleh Dinas Kominfo, tapi ada aset juga TIK yang di bawah penguasaan pribadi orang pribadi kan, yang itu ada di OPD di luar Dinas Kominfo. Nah, kalau yang perangkat aset TIK yang ada di Dinas Kominfo, hardware, software, dan lain-lain, lebih gampang ya Bu ya untuk membuat perencanaannya kan, hanya di Dinas Kominfo. Tapi yang berkaitan dengan misalnya apa namanya pengadaan perangkat laptop, komputer, perangkat TIK lainnya, ini kan harus ada koordinasi dengan Dinas Kominfo atau ada kebutuhan lisensi tertentu misalnya yang memang diperlukan oleh dinas tertentu. Nah, ini perlu koordinasi, Bu. Jadi artinya tidak harus tiap OPD itu membuat dokumen perencanaannya sih, Bu. Lebih enak satu dokumen dan itu memang dalam lead atau kendalinya Dinas Kominfo. Contoh ya. Jadi ini ada fungsi koordinasi sih nantinya. Contoh misalnya ada satu OPD yang mengajukan perangkat laptop. Nah, tentu nanti kan Dinas Kominfo bisa memberikan masukan kan secara teknis kan. Ini perangkat komputernya untuk siapa? Oh, ini untuk tenaga administrasi misalnya, bukan tenaga teknis. Tapi diajukan perangkat dengan spek yang tinggi. Kira-kira gimana? Kan tidak sesuai kan dengan rencana kebutuhan kan? Nah, itulah peran Dinas Kominfo. Oh, boleh nih beli laptop, tapi nggak gini juga speknya, ya kan? Disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nanti bisa juga dievaluasi dari sisi tadi jumlah perangkat yang ada. Apakah nanti oh ini tidak perlu beli baru misalnya untuk pengadaan aset tertentu kan, misalnya laptop. Ini masih ada kok aset lain yang belum dimanfaatkan ini bisa dipakai. Nah, ini kan tidak perlu misalnya dengan melakukan proses pengadaan baru. Kalau dari sisi perangkat server storage ini hanya perlu perbaikan misalnya atau upgrade dari perangkatnya kan Bu Silmi kan. Nah, ini kan yang tahu segala macam kayak gini kan adalah di Dinas Kominfo toh. Termasuk nantinya akan terdata bahwa oh ada berapa aset yang perlu dilakukan pemeliharaan. Tadi yang saya sampaikan, ini kan masuk di pengelolaan ya kan. Jadi larinya dokumen perencanaan tadi itu kaitannya juga sebenarnya dokumen perencanaan ini kan nanti juga ada kaitannya dengan pengelolaan kan. Misalnya nanti ada aset-aset TIK yang perlu dilakukan pemeliharaan. Nah, ini siapa yang melakukan? Apakah Dinas Kominfo misalnya? Ataukah nantinya dibagi peran di sini kan? Oh, kalau untuk perangkat yang di besar-besar, server, storage, jaringan, nah itu Dinas Kominfo misalnya. Tapi kalau perangkat-perangkat yang di bawah penguasaan orang per orang yang ada di OPD, ini kebijakan loh ya, karena tidak diatur di PM itu sebenarnya, oh itu diserahkan misalnya ke OPD-nya. Nah gitu loh Bu. Intinya dalam proses ini Dinas Kominfo punya peran yang penting sekali dalam hal mulai dari sisi penyiapan dokumen perencanaan. Nah menarik tadi pertanyaannya adalah kalau dari sisi rencana strategis. Nah, sebenarnya rencana strategis ini nih bagian dari dokumen perencanaan sih. Yang tadi kalau pun disusun itu disinkronkan dengan dokumen peta rencana dan arsitektur, ya. Karena dokumen peta rencana dan dokumen arsitektur ini kan sifatnya hanya apa ya bahasanya? Hanya matriks ya, Bu ya. Dokumen peta rencana itu kan matriks, tabel-tabel. Tapi dia kan tidak menjabarkan tadi yang kalau kita sebutkan di sini dokumen peta rencana itu kan memuat di sini ya. Ada di slide saya tadi. Saya coba perencana. Nah, di dokumen perencanaan itu kan tidak memuat kondisi umum asetnya, permasalahan, isu-isu strategis aset TIK karena tiap kabupaten kota kan pasti beda-beda kan kondisi masalahnya kan. Nah, itu yang dituangkan di dokumen perencanaan itu nggak bunyi di dokumen peta rencana, Bu. Betul kan? Kenapa mengadakan aset ini? Kenapa perlu membangun jaringan intra sampai ke berapa kabupaten UPD yang di Kabupaten Gresik dan lain sebagainya. Nah, tapi memang dalam penyusunan dokumen perencanaan renstranya itu disinkronkan dengan dokumen peta rencana dan dokumen arsitektur. Nangkap ya Bu ya. Jadi dokumen peta rencana arsitektur itu tuh di breakdown lagi di dalam dokumen rencana yang menggambarkan secara utuh yang tadi memuat kondisi umum terkait aset TIK di Kabupaten Gresik, potensi permasalahan, isu strategis, tujuan pengelolaan, target kinerja, strategi, rencana pengadaan, pengelolaan, penghapusan,
dan sampai analisis biaya dan kerangka regulasi serta pendanaan. Sedetail itu. Nah, itu kan tidak bunyi di dokumen arsitektur dan peta rencana kan? Itu kan cuman gambaran doang kan? Eh, Tidak mendetailkan apa sih ini tidak. Nah, itulah yang jadi kalau misalnya ditanya misalnya dibaca nih di peta rencana, ini kok perlu sih pengadaan ini, ya kan? Kalau di peta rencana itu kan isinya cuman pengadaan ini di tahun berapa, ya toh? Siapa yang melakukan, duitnya berapa, tapi tidak dijelaskan ini kenapa perlu diadakan, latar belakangnya apa, kenapa pentingnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan dituangkan di dokumen perencanaan toh, Bu, ya kan? Nah, itu kenapa pentingnya tadi. Tapi ini tidak menghilangkan dengan dua dokumen, tapi malah memperkuat dari dokumen peta rencana arsitektur diturunkan lagi ada dokumen perencanaan yang memuat rencana strategis pengelolaan aset TIK-nya. Nangkep ya, Bu? Nah, yang menariknya tadi adalah pengelolaan untuk menarik datanya. Tetap mengacu ke data yang ada di ini ya, Bu, di apa tadi Simda ya, aplikasinya ya, Bu Silmi ya. Kalau Simbada, di Simbada. Simbada, ya Simda. Simbada itu kayak komputer dulu saya ingat namanya Simbada itu kalau dulu yang prosesor tower kan Simbada itu. Iya, di pusat juga sama, Bu. Ada namanya aplikasi untuk mengelola aset TIK di pusat ya. Tetap kita mengacu ke data tersebut ya, Bu, yang di aplikasi Simbada tadi ya, Bu. Hanya perlu dievaluasi apakah data itu up to date atau apa. Nah, itu yang tugasnya Dinas Kominfo, Bu. Walaupun nanti itu koordinasinya dengan pengelola aset yang ada di masing-masing OPD kan. Kan tiap OPD nanti kan ada tanggung jawab pengelola aset kan. Nah, itu koordinasi. Terutama sekali tadi aset-aset TIK yang di bawah penguasaan orang per orang yang ada di OPD. Itu kan tidak terpantau oleh Dinas Kominfo toh. Betul kan? Nah, seperti itu. Kita tetap, jadi tidak perlu buat aplikasi baru sih sebenarnya sih Bu, mengacu ke Simbada. Tapi kalau untuk mengolah datanya, misalnya di Simbada tidak ada nih untuk mengolah data khusus aset TIK, karena Simbada itu kan aset umum semuanya kan, tidak hanya aset TIK toh, itu bedanya. Nah, kalau misalnya mau dibuat khusus untuk membantu Dinas Kominfo memonitoring, mengevaluasi aset TIK, boleh juga Bu, tapi datanya tetap ditarik dari Simbada. Terus dievaluasilah ke masing-masing OPD. Nah, ternyata misalnya hasil pemantauan evaluasi, ini kayaknya masing-masing OPD beli sendiri-sendiri nih lisensi Microsoft Office. Misal contoh nih ya, wah ini boros ini. Nah, ini kan dari dokumen perencanaan kan. Terus dibuatlah kebijakan di Dinas Kominfo. Udah untuk lisensi Office itu disediakan oleh Kominfo. Nanti tinggal minta akunnya aja kan. OPD sesuai kebutuhan berapa pegawainya minta ke Dinas Kominfo. Bisa nggak itu perencanaannya? Bisa kan? Nah, itu loh. Jadi memang peran besar Dinas Kominfo ini terkait aset TIK penting, Bu. Karena itu belum tentu di OPD in charge terkait aset TIK kan, itu urusan Kominfo katanya gitu kan. Oh ini laptop saya rusak, kita bawa aja nih ke Dinas Kominfo. Kira-kira mungkin Dinas Kominfo semua jadi tempat benerin perangkat laptop kali dikira gitu kan. Tapi siapa tahu memang Dinas Kominfo menganggarkan itu, Bu. Bisa juga ada dinas-dinas yang di Pemkab kota tuh kayak gitu ada kami tanya. Ya Pak, kami terpadu bahasanya dia bilang. Terpadu gimana? Mulai dari pengadaan laptop, beneran ini. Kalau ada kerusakan, bisa dia ke Kominfo gitu. Wah, hebat kan? Ya, tapi ada juga yang enggak Pak. Tetap diserahkan ke OPD, tapi dalam pemantauan pengawasan kami untuk perencanaannya dan lain-lain. Ya bisa juga. Nah, tidak diatur sejauh itu. Tapi yang jelas dari sisi pencatatan, dari sisi pengelolaan, penatausahaan, sampai ke penghapusan, Kominfo harus yang memegang peranan di situ. Seperti itu. Clear ya? Sangat jelas Pak Yusuf. Bagaimana Mbak Silmi sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Yusuf? Ya, ya, sudah jelas. Tapi untuk asetnya tadi, apakah aset yang habis pakai pun juga Oh, ya, dicatat? ya, 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 ya. ya. Nah, ini menarik, Bu. Lucunya di Perpres SPBE kan tadi saya bilang di slide itu kan hanya ada dua ya, Bu ya, dituangkan Iya. di yang perangkat keras dan perangkat lunak. Tapi tadi kita bilang kita dalam mengelola aset TK harus juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain, toh. Nah, kita tidak bisa pungkiri, Bu, aset TK itu bisa jadi nanti ada yang kelompoknya aset, sorry, yang perangkat atau BMN habis pakai, ada yang belanja modal. Nah, gitu.
Nah, yang terkait hal ini tetap harus dicatat, Bu. Lisensi itu apa? Habis pakai toh? Nah, kan gitu kan tetap harus termonitor kan? Gitu. Dua-duanya, Bu. Itu masuk dalam pencatatan aset sih sebenarnya semua. Jadi tapi ada catatan aset-aset atau BMN yang habis pakai, ada pencatatan BMN yang memang itu belanja modal. Tapi kebanyakan belanja modal sih, Bu. Biasanya sih iya. Cukup ya Mbak Silmi. Cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Yusuf. Monggo. Dari keamanan mungkin Mbak Dina atau Mbak Rista tadi, karena di dalam manajemen aset TIK juga bunyi itu untuk pengamanannya. Ya, mungkin pengamanan ini menarik sedikit nih. Pengamanan itu kan ada dua sisi ya. Ada pengamanan fisik, non fisik kan. Nah, ini jadi tugas Dinas Kominfo juga karena ada persandian kan di sini keamanan ya Bu Fat ya. Nah, Ya, betul Pak. dari sisi pengamanan non fisik biasanya teman-teman di bagian persandian mungkin in charge nih. Oh, benar-benar istilahnya pasti akan dipantau. Tapi kita sering lalai di pengamanan fisik. Misalnya ada aset TIK, ada gini, instansi atau dinas kominfo itu dia punya infrastruktur ruang server lah gitu. Tapi karena di situ sering mati lampu, ya sering mati lampu nih, akhirnya belilah dia genset. Nah, genset itu kan jadi aset kan, aset TIK yang mendukung juga kan. Nah, ditaruh di luar, tapi karena pengamanan asetnya tidak baik, fisik ya, pengamanan fisik, yang harusnya genset tadi itu dibuat apa namanya pagar, kerangkeng, ada CCTV, ya dibiarin gitu aja. Terjadi kerusakan, ya sudah, nggak jalan itu ruang servernya Bu, server storage-nya. Nah, yang kedua, yang lebih lucu, tapi nggak tahu ya di Pemkab Gresik nih kalau kami lihat. Sudah tahu itu dia misalnya disebutnya ruang data center, misal ya, ruang data center Dinas Kominfo, tapi ditempel juga Bu, dikasih plang. Oh, ruang data center Kabupaten Gresik gitu loh. Kalau orang mau jahat, oh di sini ruang data center. Putusnya ya kabel. Jadi itu yang termasuk critical asset. Jadi mungkin ada critical asset itu yang sebenarnya tidak begitu tata kelola untuk pengamanan fisiknya. Betul kan? Nah, gitu. Jadi ada hal-hal penting yang memang nanti harus diperhatikan sih terkait dengan pengamanan aset ini. Jadi tidak hanya pengamanan aset dari sisi non fisik ya. Kalau non fisik itu misalnya ya perangkatnya di encrypt lah, berjalannya di jaringan intra, jaringan tertutup dan lain-lain. Nah, itu kan perangkat pengamanan dari sisi non fisik ya. Dipasang firewall, nah itu pengamanan non fisik. Tapi pengamanan fisik ya tadi ada pemasangan apa namanya CCTV kan gitu ya. Di misalnya dibuat pagar tersendiri, ada pengamanan 24 jam dan lain-lain. Nah, itu bentuk-bentuk tindakan dari sisi pengamanan aset TIK. Dari sisi terjaminnya hukum, tertib hukum atas aset TIK, tadi yang kita sampaikan. Nanti kan ada kayak semacam stiker ya, atau ya stiker lah yang terkait dengan data BMN atau aset TIK-nya kan. Nah itu kan harusnya tertempel kan di setiap aset TIK yang dimiliki instansi. Nah itu bentuk-bentuk dari pengamanan fisik. Mungkin dari Mbak Seni atau Mbak Iva terkait aset yang bukan infrastruktur, apa tadi ya namanya satunya, aset software ya, perangkat lunak. Mungkin ada yang ditanyakan. Skip. Ini soalnya teman-teman bidang aplikasi ini Pak lagi bingung masalah ini Pak, SDLC dan pengamanan aplikasi. Oh, SDLC itu beda lagi ya, ya, ya. Iya kan SDLC, oke, masih oke, oke. masih ini Pak, masih apa namanya fokus ke SDLC sama bagaimana cara pengamanan aplikasi sesuai dengan Perban 4 itu Pak.
Ya, Perban 4, betul, Ya, Bu. kami untuk Mm-mm. implementasinya juga masih bingung karena di Perban 4 itu kan hanya bunyi standarnya seperti ini dan prosedur ini. Cuman secara SOP-nya itu kami yang bingung gimana cara menerapkannya pada pembangunan aplikasi ini. Hmm, Mungkin Kalau mm-mm, untuk materi itu nanti kita ada ini Pak ya, jam tersendiri. Yang SDLC kan juga dari Kementerian Kominfo mm-mm. nih prosedurnya. Iya, iya. Itu ada kaitannya di pedoman manajemen layanan sih, Bu. Karena manajemen layanan itu ada irisannya dengan Oh iya iya. pembong, pembangunan pengembangan aplikasi SPBE yang di dalamnya memuat proses SDLC itu sih, Bu. Karena itu bagian dari manajemen layanan SPBE. Cuman memang SDLC tadi kalau dari sisi keamanan itu kaitannya dengan melakukan uji sih sebenarnya sih, uji keamanan atas aplikasi yang dibangun dikembangkan. Nah, uji keamanan itu yang nanti perlu dilakukan. Salah satunya ya Bu, ada 4 uji lainnya. Ya, kalau di tempat kami sebenarnya kan memang sudah ada Pak prosedur uji Mm, keamanan. Cuman masalahnya mm, ketika setelah diuji, nah ini aplikasinya bongkar total gitu loh. Gara-garanya ya, nah mm, makanya kami itu pengennya sebelum aplikasi ini di-develop, itu mm, developernya sudah paham dulu bahwa nanti itu ada uji keamanan sehingga mm, tiap prosedur yang dalam pelaksanaan atau pembangunan aplikasi ini sudah di apa ya preventif dulu gitu loh Pak. Ketika mau bikin mm, login itu ya harus seperti mm, ini. Kalau mm, sekarang itu kan masih asal-asalan. Jadi ketika mm, setelah diuji itu, waduh ini kok kayaknya nggak bisa ini harus bongkar gitu. Itu apa mm, namanya masalah kami di situ sekarang. Makanya kami lagi proses menyusun prosedur bikin aplikasi yang aman itu seperti apa mm. gitu. Nah, untuk yang SDLC berarti materi nanti siang ya Pak ya. Kalau sekarang monggo Iya, iya. ya. Dari Mbak Iva ini ada yang mau ditanyakan Pak. Monggo Mbak Iva. Mbak Iva suaranya nggak masuk. Masuk. Sudah ya. Oke. Selamat siang Pak, saya Syarifah. Yang mau saya tanyakan, saya kan kalau dari ini kan aplikasi yang disebutkan tadi kan kalau misalnya apa namanya ada perangkat lunak ya Pak. Nah, yang kami tangani itu kan aplikasi khusus Pak. Mm, Untuk apa namanya itu? Asetnya yang disebut aset nanti kalau misalnya aplikasi itu sudah tidak aktif lagi, uh, klasifikasinya gimana ya Pak? Bingung juga. Maksudnya itu nilainya nanti kalau misalnya aset biasanya kalau fisik itu kan nanti nilainya kelihatan Pak. Tapi kalau aplikasi nilainya gimana ya Pak? Pemberian nilainya. Kalau sudah izin tidak Bu. aktif, kalau sudah tidak aktif kan sudah tidak bisa Uh-uh. diubahkan. Nanti Mm-mm. jadi pemusnahan atau seperti apa? Oh, iya. Tadi kan pengelolaan itu sebelum masuk ke pemusnahan, di pengelolaan dulu kan nanti akan terlihat kalau untuk aplikasi ya Bu. Iya. Karena aplikasi itu agak beda dengan perangkat keras. Kalau aplikasi itu bisa jadi karena ada teknologi atau operating system yang mungkin tidak update atau out of date ya Bu ya. Sehingga kalau itu mau dikembangkan, aplikasinya tidak dimungkinkan kecuali diganti baru misalnya Bu. Itu yang pertama. Jadi kalau kemungkinan dari aplikasi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi proses bisnis yang berubah. Nangkep ya Bu? Kan biasanya kan kita membangun satu aplikasi itu kan harus memahami dulu atau sudah menyusun proses bisnis yang ingin dijalankan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bangun aplikasi tapi tidak paham proses bisnisnya mau seperti apa. Nah, bisa jadi ada kasus misalnya aplikasi ini harus dibangun baru Pak. Kenapa? Karena proses bisnisnya ini berubah total. Mungkin yang tadinya misal ya itu proses bisnisnya itu hanya ke satu dua instansi atau entitas terkait. Tapi dengan aturan yang baru, kebijakan baru, ternyata layanan ini itu tidak hanya berkaitan di dua instansi. Itu berkaitan dengan tiga empat instansi yang lain dan itu ada tambahan proses bisnis. Nah itu kan jadi membongkar ulang misalnya ya, yang itu tidak bisa lagi misalnya dikembangkan dari aplikasi yang sudah ada. Mau tidak mau apa? Itu harus dibuat baru.
Yang ketiga karena ada kebutuhan fitur tertentu yang itu tidak didukung oleh aplikasi yang lama kan. Nah, jadi ada faktor-faktor itu yang justifikasi bahwa kalau dari sisi pengelolaan ya udah aplikasi ini memang nggak bisa dikembangkan tapi memang harus dibuat baru tuh. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang lama? Ya mau tidak mau nanti ada uh, surat keterangan sih dari pemilik aplikasinya dalam hal ini instansi menyatakan bahwa aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi, Bu. Dan berdasarkan tersebut kan nanti akan dikeluarkan dari catatan aset kan atas perangkat lunaknya. Karena tidak hanya perangkat keras, perangkat lunak pun ada nilai asetnya kan. Berapa sih nilai aset untuk membangun satu aplikasi ini? Nah, yang menariknya pertanyaannya bagaimana cara pemusnahannya kan gitu kan? Nah, itu beda dengan halnya perangkat keras tadi kan. Ya udah kalau perangkat keras ya mau dihibahkan gitu ya, mau dilelang gitu kan. Siapa tahu ada yang mau beli server storage kan untuk di rumahnya gitu kan. Saya nggak tahu juga itu. Nah, tapi kalau yang perangkat lunak gimana? Nah, ini menarik. Ada banyak studi itu menyebutkan eh, aplikasinya itu disimpan di semacam library, kayak semacam database aplikasi, Bu. Yang itu kayak semacam perpustakaannya si aplikasi, tapi dia tidak digunakan, ya. Atau yang kedua, memang dia apa namanya algoritma di aplikasinya itu yang dihapuskan. Nah, itu kalau yang dibangun sendiri kan. Nah, itu. Dan yang ketiga ya memang dia dia tidak digunakan lagi, disimpan aja sih Bu, tapi itu memang sudah tidak digunakan lagi. Jadi hanya untuk kebutuhan misalnya penelitian, untuk pembelajaran, untuk jadi di luar dari yang digunakan. Jadi memang dia tidak bisa sih kategori dihapuskan, dimusnahkan kayak di aplikasi udah kita tanam buang ke laut, nggak gitu sih kalau aplikasi. Tapi lebih dia disimpan di database tersendiri dan sebagai kayak semacam library-nya, aplikasi library lah. Jadi database aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan. Tapi memang ada surat yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut dihentikan penggunaannya sudah tidak digunakan karena apa gitu. Jadi itu menjadi dasar juga untuk dikeluarkan dari catatan aset TIK atas perangkat lunak. Demikian Bu. Ini pertanyaannya bagus. Sengaja tadi saya nggak jelasin gitu kan. Nanti bisa dicari literaturnya tuh bagaimana cara melakukan penghapusan untuk perangkat lunak. Itu beda dengan perangkat keras. Kalau perangkat keras kita harus pastikan dulu data-data yang tersimpan di dalam perangkat kerasnya itu sudah bersih kan. Jangan sampai nanti itu dipindah tangankan, dilelang, dihibahkan ada data-data penting itu. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau untuk perangkat keras. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Iva. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Mohon izin Bu, saya mau tanya. Ya, monggo Mas Rizal. Perkenalkan Pak, saya Rizal dari Diskon Gresik. Mohon izin Pak Yusuf mau bertanya terkait aset modal dan aset habis pakai yang khusus TIK. Kita kan punya server lama Pak ya, karena kita pengadaan tahun 2020. Kemudian di 2024 kita mengadakan storage dan RAM untuk server tersebut. Dari pencatatan itu kita mix di aset yang lama atau asetnya tetap dipisah, Pak? Kemudian terkait hard disk dan RAM itu kan masuk kategori habis pakai, Pak ya. Nah, apa kita speknya itu kita masukkan di server yang lama, Pak ya? Misalnya yang lama itu RAM-nya 16, kemudian di 2024 itu kita upgrade sampai 64 GB. Nah, bagaimana cara mencatatnya dan apa solusi dari case tersebut? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengacu ke peraturan tentang pencatatan aset ya Pak. Karena memang untuk pencatatan aset sendiri memang tidak diatur detail di PM ini karena khawatir nanti bersinggungan dengan aturan yang sudah ada kan. Setahu kami kalau misalnya nanti ada penggantian penambahan aset itu akan menambah namanya nilai kapital aset Pak. Dia tercatat di aset tersebut. Jadi pembelian RAM misalnya external hard disk tapi ditaruh di server storage tersebut. Nah itu dicatatnya untuk menambah nilai kapital dari aset server storage Pak. Seperti itu Pak. Jadi bukan dipisahkan. Karena pembelian perangkat
RAM atau eksternal hard disk itu kan pasti akan digunakan di mana ya Pak? Nah itu tercatat untuk menambah nilai kapital aset tersebut. Seperti itu Pak Rizal. Dan itu harusnya sudah diakomodir di aplikasi Simbada. Jadi dia tidak tercatat terpisah sih. Jadi lucu juga misalnya beli RAM tercatat, tapi nggak tahu nanti. Ini harusnya RAM itu kan bagian dari kegiatan pemeliharaan kan? Bagian pemeliharaan atas aset, tapi dengan tujuan untuk memperpanjang umur aset dan menambah nilai kapital aset. Nah itu kan bisa ditambahkan di situ. Berarti untuk pencatatan RAM-nya langsung dijadikan satu di server yang lama itu, Pak ya? Ya, di mana perangkat tersebut atau spare part-nya tersebut ditempatkan di server storage-nya, Pak. Pak Ngapunten, untuk mengetahui misalnya bahan itu diadakan di tahun berapa, berarti tetap tercatat terpisah ya? Atau tetap jadi satu di satu kesatuan aset yang lama? Setahu saya kalau di aplikasi, nggak tahu kalau di Pemda ya, Pak, harusnya itu satu kesatuan di perangkatnya yang lama. Tapi kan nanti akan tercatat kan ada penambahan nilai aset kan, Pak. Kan ada fitur penambahan nilai aset dan ini ditambahkan untuk nilai perangkat yang mana. Dan untuk pengadaannya ya tahun pengadaannya tetap dicatatin, Pak. Nggak mungkin nggak dicatatin. Cuma nantinya itu akan nilai dari belanja RAM atau beli eksternal hard disknya tadi itu dia ditambahkan sebagai nilai dari aset yang lama, Pak. Nangkap ya, Pak? Baik, Pak. Berarti tidak ada double pencatatan, Pak ya? Terkait Harusnya tidak ada double pencatatan, iya. Nggak boleh malah, Pak, double pencatatan. Nanti jadi bingung. Karena konteksnya itu kan pembelian perangkatnya atau asetnya kan untuk menambah nilai umur aset kan, itu bedanya kan? Itu Pak. baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak Yusuf, saya mau bertanya lagi. Monggo Mbak Iva. Terkait nilai aplikasi Pak ketika sudah dinonaktifkan itu kan mungkin ada pembangunan dari awal, tapi nilainya dihitung dari ketika pembangunan awal sampai pengembangan akhir, pemeliharaan atau seperti apa? Atau nilainya diambil yang dari akhir saja? Terima kasih Pak. Ini penambahan nilai aset yang ini ya. Misalnya contoh apa Bu? Perangkat keras atau perangkat lunak nih? Maksud saya melanjutkan pertanyaannya tadi Pak, yang perangkat lunak ketika dia sudah statusnya tidak aktif. Nah, kita kan perlu untuk penghapusan tapi masih disimpan. Nah, ini kan perlu dicatatkan penilaiannya Pak, nilai asetnya. Oh iya, biasanya sebelum pemusnahan itu nanti ada penilaian aset kembali Bu yang terakhir. Jadi menentukan nilai wajarnya. Nah, sebelum dimusnahkan nanti itu kan ada namanya penilaian aset karena nanti kan pemusnahan itu bukan pemusnahan dulu, penghapusan aset itu kan menghapus dari catatan aset TIK, betul ya? Nah, pencatatan aset TIK itu sebelum dihapuskan, tentu nanti harus dihitung nilai wajar terakhir dari aset TIK tersebut. Sama kayak BMN kan kita harus menghitungkan nilai aset wajar, misalnya mobil itu berapa nilainya. Karena nilai wajar aset tersebut itu yang menjadi dasar kalau dilakukan nantinya pemusnahan. Dalam artian misalnya dihibahkan, dilelang, harus dinilai kembali nilai wajar asetnya, Bu. Seperti itu, Bu. Yang melakukan penilaian siapa Pak? Ada tim Bu itu, ada tim. Nanti dibaca di peraturan Kemendagri atau peraturan Kementerian Keuangan. Ada tim namanya tim penilai aset TIK atau BMN. Terima kasih Pak. Ya. Ya, saya jadi tanya Pak Yusuf. Yang terkait karena beda ya Pak Yusuf antara perangkat keras sama perangkat lunak. Kalau yang dicontohkan tadi mungkin sejelek-jeleknya perangkat keras itu kan masih ada harganya gitu. Entah terakhirnya mau dirombeng atau apa gitu. Tapi kalau perangkat lunak itu kan ketika dia sudah
tidak ada manfaatnya, maksudnya istilahnya kan sudah tidak ada yang mau pakai gitu loh Pak. Contohnya tadi misalkan yang probisnya sangat berubah sama sekali atau sudah tidak disupport oleh perangkat keras dan lain-lain, itu kan artinya dia tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun gitu. Nah, apakah itu tetap dinilai ataukah langsung dinolkan gitu biasanya Pak? Kalau kalau nilai akhirnya harus tetap ada ya Bu, tapi setelah dia dihapus, jadi penghapusan aset itu dikeluarkan dari catatan aset, ya nilainya dinolkan Bu. Tapi kan nilainya tetap ada dulu kan. Nah, setelah dinyatakan bahwa aset ini sudah tidak digunakan lagi, aset ini memang tadi ya ada surat penghentian penggunaan aset TIK misalnya untuk perangkat lunaknya, ya otomatis nilai asetnya dinolkan Bu. Jadi artinya dia memang sudah tidak tercatat di pencatatan asetnya kan, sudah tidak ada gitu. Tapi memang baik itu perangkat keras, perangkat lunak, itu harus tetap ada nilai asetnya. Karena itu nilai yang didapatkan, nilai perolehan atas aset tersebut. Makanya itu yang harus tercatat, Bu. Tetap tercatat di akhir periodenya, tetapi setelah dihapus ya sudah nol gitu Pak ya. Nol, iya. Berarti kan tetap ada sejarahnya gitu Iya, ada sebenarnya. sejarahnya. Betul, Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya mau tanya lagi Pak Monggo, terkait Mbak Silmi. tadi dokumentasinya. Nah itu dari kementerian ada pakemnya atau terserah perangkat daerahnya ya Pak? Untuk pelaporan sejauh ini tidak ada, Bu, karena tadi bisa jadi ada laporan yang dari Simbada tadi yang memang sudah diatur ya. Karena makanya kami tidak membuat bentuk pelaporan aset seperti apa, karena khawatir itu sudah ada diatur di Permendagri atau PMK Menteri Keuangan ya Bu ya. Nah, hanya memang yang paling penting itu adalah dokumen laporan itu harus dibuat secara berkala yang sesuai kebutuhan. Bisa jadi nantinya ada dokumen laporan yang memang dihasilkan dari aplikasi Simbada kan, harusnya ada kan? Kan ada itu laporan. Nah, dokumen itu yang pentingnya dilakukan proses evaluasi monitoringnya oleh Dinas Kominfo. Malah kami yang lebih penting ke situ sih. Jadi atas laporan itu sebenarnya ya harusnya kalau sudah ada aplikasinya keluar itu laporannya. Tapi apakah laporan itu dilakukan evaluasi yang tadi itu ranahnya di mana? Di maturity 4 tadi sih larinya ke situ. Ada perbaikan kan atas sistem pengelolaan aset. Jadi ada laporan yang sudah dilakukan, terus itu dievaluasi dan dilakukan perbaikan, dan itu untuk meningkatkan pengelolaan aset TIK, naik dia ke maturity 5. Jadi kalau secara aturan di PM ini tidak diatur secara template-nya seperti apa sih Bu? Khawatir nanti diatur di aturan yang lain. Untuk di kementerian sudah ada draft pedoman gitu belum ya Pak? Soalnya saya cari masih belum ketemu Pak. Ya, kalau draftnya belum ada Bu, karena memang masih draft PM ya. Tapi poin-poin yang kami atur itu yang tadi saya tuangkan di slide ini. Jadi paling tidak nanti sudah ada guidance-nya yang seperti ini sih yang akan diatur, dan rasanya tidak terlalu berbeda jauh Bu Silmi. Mungkin bisa dikasihkan gitu Pak sebagai referensi. Iya. Sudah Pak. Oke, makasih Mbak Silmi. Ini gimana Pak Yusuf? Ini Mbak Silmi memohon-mohon mungkin bisa mencontek atau mencontoh draftnya untuk bisa diimplementasikan dulu di Gresik gitu. Ini karena dokumen yang memang masih draft, masih proses finalisasi juga. Coba nanti kami komunikasikan dengan pimpinan dulu ya Bu. Tapi yang kita nanti materinya saya sampaikan ke Bu Fat untuk dipelajari. Secara prinsip memang pertama dalam penyusunan kebijakan manajemen layan aset TIK ini
tentu mengacu ke aturan-aturan yang berlaku dari kementerian lembaga terkait ya Bu tadi ya, dalam hal untuk proses perencanaan, pengadaan, penghapusan, pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat dari standar internasional yang berlaku SNI ISO Bu. Itu juga bisa menjadi referensi bagaimana untuk melakukan penata kelolaan aset TIK. Yang tadi disampaikan ada ISO SNI 19770 bagian 1 Bu. Itu terkait dengan TI manajemen aset TI Bu. Nah, itu bisa menjadi apa bahasanya ya, referensi juga nantinya untuk menyusun kebijakan di internal. Nah, tapi secara prinsip yang tadi disampaikan itu sudah ringkasan apa yang ada di PM Bu. Yang nantinya itu bisa dipelajari. Tapi nanti saya tanyakan dulu ke pimpinan ya Bu Silmi ya. Nah, seperti apa nanti. Demikian Bu Fat. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Karena izin, iya, jam 11 ada rapat. Iya, cukup kurang 5 menit. Bapak Fahri mungkin bisa langsung ditutup karena Pak Yusuf juga ada acara sebentar lagi. Mungkin kita lihat dari pedoman. Bapak Fahri, monitor. Ya, bagaimana Bu Fat? Ini karena Pak Yusuf ada acara sebentar lagi, kita mau tutup acara konsultasinya, mohon arahan atau apa ya, ucapan apa gitu dari Pak Fahri. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas bimbingannya, informasinya akan RPM dan sebagainya tentang manajemen aset TIK. Semoga teman-teman di Dinas Kominfo, khususnya teman-teman tim koordinasi SPBE yang mengampu indikator manajemen aset TIK ini dapat melaksanakan tugasnya, ya, dapat melaksanakan tugasnya dalam membuat pedoman dan melaksanakannya di tahun 2024 ini sesuai dengan target kemarin yang sudah ditetapkan oleh Pak Sekda sebagai koordinator SPBE. Mungkin kalau suatu saat nanti di Nyunsew Pak Yusuf kalau di ganggu lagi, ya, harap tidak bosan-bosannya Pak. Nah, ini teman-teman di Kominfo, alhamdulillah apa namanya, semangat Pak. Jadi hal-hal yang baru yang kemarin kinerjanya yang sudah ditargetkan tahun depan itu bisa 3 ini ya bisa dikejar. Gitu. Kalau tahun ini kan insya Allah pemantauan mungkin tidak harus ngajar itu, tapi minimal untuk instrumen-instrumen seperti pedoman dan sebagainya ini harus punya dulu gitu, meskipun ya bocoran-bocoran halus dari Pak Yusuf itu juga bisa jadikan pedoman dulu di awal. Yang penting apa ya, nanti pada saat LPM sudah keluar dan sebagainya sudah di pedoman kami juga sudah keluar, nanti kalau ada penyelesaian insya Allah nggak terlalu melenceng ya gitu Pak. Baik, karena Pak Yusuf juga ada kegiatan lain dan kami di sini mengucapkan terima kasih Pak atas nama Dinas Kominfo, Bu Kadis, mengucapkan terima kasih, dan teman-teman dari bidang TI, bidang SPBE, terima kasih atas kerjanya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas dan kita dapatkan ini dari Pak Yusuf ini menjadi ibadah dan menjadi semangat kita di melaksanakan pekerjaan. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu Fat, Bu Pak Fahri, terima kasih Bu Silmi. Siap. Saya izin live ya.
Monggo monggo Bapak. Pak. Yes, siap. Kasih. Yang kemarin juga kita bahas. Yang kelihatan tulangnya